Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali bersama Dogan Pix. Kali ini kita akan bahas alur film drama action India terbaru berjudul Sultan. Film ini sangat recommended buat kalian yang suka banget dengan film India. Film ini menceritakan kisah seorang pria bernama Sultan yang hidup dan dibesarkan oleh ratusan preman. Kewajiban menjalankan janji ayahnya yang sudah meninggal untuk menyelamatkan penduduk sebuah desa membuatnya terpaksa harus mengorbankan cita-citanya sebagai seorang ilmuwan robotik. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi, bagi kalian yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan update video terbaru. Film dibuka dengan menampilkan kota Madras di tahun 1986 yang sekarang lebih dikenal dengan kota Chennai. Di kota ini, Setupati bersama ratusan anak buahnya tinggal bersama dan terlihat mereka sedang makan-makan. Istri Setupati yang sedang hamil kemudian menasihati suaminya agar berhenti melakukan kekerasan dan pembunuhan, karena dia tidak ingin anaknya kelak akan menanggung segala dosanya. Saat Setupati bersama istri dan seluruh anak buahnya tidur, sekelompok penjahat kemudian datang menyerang dan akan membakar rumah mereka. Namun seketika itu istri Setupati kemudian berteriak kesakitan karena akan tiba waktunya untuk melahirkan. Hal tersebut tentunya membuat semua orang terbangun dan mendapati sekelompok penjahat tersebut, sehingga terjadilah pertempuran di antara mereka. Anak buah Setupati berhasil mengalahkan dan mengusir penjahat tersebut. Dan di saat itu pula bayi laki-laki Setupati pun kemudian lahir. Namun sayang istrinya meninggal dunia. Dukun beranak kemudian menyerahkan bayi itu kepada Mansur, adik Setupati. Dia sangat yakin kelak bayi itu akan menolong semua orang yang meminta bantuan kepadanya, sebagaimana dikatakan istri Setupati. Mansur selanjutnya memanggil bayi itu dengan nama Sultan. Sejak bayi, Sultan dirawat, diasuh, dan dijaga oleh ratusan preman. Meskipun mereka preman, namun nalurinya sangat lemah lembut kepada Sultan. Mereka mengajari banyak hal positif kepada Sultan. Masa kecil Sultan dijalani dan dibarengi dengan aksi-aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan ayahnya dan anak buahnya, sehingga geng ayahnya terkenal berbahaya di Chennai. Mengetahui informasi tersebut, komisaris polisi yang bengis yang baru pindah tugas ke Chennai bernama Manikavel berniat membersihkan Chennai dari preman. Satu persatu preman dibunuh olehnya. Beberapa tahun kemudian acara penyambutan kepulangan Sultan yang ternyata sekolah di luar negeri digelar dengan sangat meriah di rumahnya. Beberapa orang dari desa Kanimanor datang meminta bantuan kepada Setupati untuk membunuh Jayaselan. Jayaselan adalah ketua geng preman yang bekerja pada seorang bisnismen untuk merebut dan menguasai seluruh desa Kanimanor. Kekayaan sumber daya alam berupa bahan besi adalah tujuan utama mereka. Jayaselan ditugaskan melarang semua penduduk desa menggarap tanah pertanian. Dalam menjalankan tugasnya, Jayaselan beserta anak buahnya tidak segan menganiaya dan membunuh orang di desa tersebut. Akibatnya, ketakutan dan kelaparan membuat beberapa penduduk meninggalkan desa. Setelah mendengar cerita itu, Setupati berjanji akan menolong penduduk desa Kanimanor. Meski sudah ditawari bayaran dari harta penduduk yang tersisa seadanya, Setupati lebih memilih dibayar dengan segenggam padi dari hasil garapan tanah yang akan dia bantu. Itu Satyam. Setupati kemudian mengatakan kepada Mansur, ini adalah kesempatan mereka untuk melakukan kebaikan dan mengurangi dosa yang pernah mereka perbuat. Sultan bersama bodyguardnya bernama Gada kemudian tiba di rumahnya dan disambut dengan tarian beserta lagu India. Sebagai ahli robotik, Sultan menampilkan hasil karyanya kepada seluruh preman. Dia mengatakan akan melanjutkan proyeknya ke Jepang, setelah itu dia akan membangun perusahaan sendiri. Mendengar cita-cita anaknya, Setupati sangat bangga pada Sultan. Beberapa saat kemudian, 3 orang menyamar sebagai pengantar pizza masuk ke rumah Setupati. Selanjutnya menembak Setupati. Selain Setupati, beberapa anak buahnya juga menjadi korban akibat penyerangan itu.
3 orang tersebut selanjutnya berhasil kabur. Sultan kemudian membawa anak buah ayahnya yang menjadi korban penyerangan ke rumah sakit. Ibu korban bernama Kaveri melontarkan kata-kata menyakitkan serta membuat Sultan menjadi merasa bersalah. Kaveri menyuruh Sultan memberitahu ayahnya untuk berhenti melibatkan anaknya dalam kekerasan. Menurutnya, Setupati tidak bisa menjamin keselamatan anak-anak yang lain seperti apa yang dilakukan kepada Sultan. Mengingat perkataan Kaveri, Sultan berniat untuk pergi selamanya dan tidak akan kembali. Dia sangat kecewa dengan ayahnya. Dia meminta ayahnya berhenti melakukan kekerasan dan membiarkan anak buahnya kembali hidup damai bersama keluarganya masing-masing. Namun Setupati mengatakan mereka sudah dianggapnya sebagai anak angkatnya, sehingga mereka juga adalah keluarganya. Setupati membebaskan Sultan pergi kemanapun, namun dia meminta agar Sultan tetap kembali ke tanah kelahirannya, berdiri di samping mereka untuk membantunya jika mendapatkan masalah. Paginya Sultan dibangunkan oleh Mansur dengan muka yang tampak sedih. Memahami hal tersebut, Sultan bergegas menemui ayahnya yang ternyata sudah meninggal dunia. Percakapan semalam adalah yang terakhir bersama ayahnya. Di tengah suasana duka, pengacara kemudian mengatakan bahwa yang menyerang dan menembak Setupati malam itu adalah polisi yang dikirim oleh Komisaris Manikavel. Ayah Sultan memang adalah targetnya dari awal. Namun kini beberapa anak buahnya juga termasuk dalam target yang akan dihabisi Manikavel dalam 10 hari ke depan. Sultan kemudian menemui Manikavel untuk bernegosiasi. Dia menjelaskan bahwa semua preman yang menjadi anak buah ayahnya akan dia reformasi dan menjadikannya menjadi orang baik. Namun Manikavel tidak percaya begitu saja karena ratusan kasus terkait premanisme masuk setiap minggunya. Sultan kembali meyakinkan Manikavel dengan berkata bahwa dia sangat didengar oleh preman-preman itu setelah kematian ayahnya. Oleh karenanya, dia sangat yakin mampu merubah preman-preman itu. Mendengar kesungguhan niat Sultan, Manikavel kemudian memberikan waktu selama 6 bulan kepada Sultan. Namun jika selama waktu tersebut terdapat laporan terkait kekerasan preman, maka ia akan menghabisi semua preman itu. Kepala Desa Kadimanor kemudian menelepon Mansur menyampaikan bahwa telah terjadi lagi pembunuhan di desa itu. Dia meminta Mansur dan gengnya segera datang menolong mereka. Mansur selanjutnya berencana mengirim 20 orang ke Kadimanor tanpa sepengetahuan Sultan. Namun baru saja mereka mau keluar gerbang, Sultan mengetahui mereka. Salah satu preman bernama Koltra beralasan kalau mereka pergi untuk bertemu dengan jodohnya di Kadimanor. Mendengar alasan itu, Sultan kemudian mengingat perkataan pengacara, yaitu agar menghindarkan para preman dari masalah selama 6 bulan ke depan. Oleh karena itu, dia akan memanfaatkan Kadimanor sebagai tempat untuk mengasingkan mereka untuk sementara, agar tidak membuat masalah di Chennai. Sampai di Kadimanor, semua orang sudah disetting. Sultan tidak mengetahui kalau perjodohan Koltra hanya sebuah rekayasa. Seorang wanita yang sangat cantik dan anggun kemudian keluar. Dialah Rukmani, wanita yang akan menjadi jodoh rekayasa Koltra. Melihat parasnya yang cantik, Sultan pun terpesona. Sementara Koltra mengatakan kalau dia tidak menyukai Rukmani, meskipun sebenarnya dia kepingin. Sultan terkejut mendengar jawaban Koltra. Namun selain itu, dia juga merasa senang karena dia berkesempatan mendapatkan Rukmani. Sultan selanjutnya menyatakan perasaannya kepada Rukmani dan dia juga ingin menikahinya. Semua orang dibuat kebingungan dan Rukmani pun langsung menolak Sultan. Sultan membatalkan rencana kepergiannya ke Jepang. Dia memilih melindungi para preman yang telah mengasuh dan membesarkannya. Menurutnya hanya mereka keluarga satu-satunya yang masih tersisa dan untuk dia kunjungi. Mansur bersama beberapa preman kemudian mengikuti dan mencari tahu tentang Jaya Selan. Sementara Sultan selalu melakukan PDKT kepada Rukmani. Sementara penduduk satu persatu mulai meninggalkan desa, ketakutan dan kelaparan adalah alasannya. Rukmani kemudian mengajak Sultan ke sebuah kuil untuk membicarakan keadaan desanya. Dia mengatakan siapa saja pria yang dapat mengembalikan desanya yang hijau subur seperti dulu akan dijadikannya sebagai suami. Rukmani juga meminta Sultan agar segera bertindak dan menyelesaikan pekerjaannya. Namun Sultan tidak mengerti maksud Rukmani dan dia tampak kebingungan. Setupati dan Mansur sengaja merahasiakan janjinya untuk menolong penduduk Kadimanor dari Sultan. Selanjutnya orang dari pemerintahan mengatakan bahwa tanah desa beserta gunung mengandung sumber daya alam besi yang diincar oleh perusahaan.
Sehingga atas nama premanisme mereka membayar Jayaselan untuk melarang penduduk bertani dan selanjutnya tanah akan menjadi tandus. Dengan alasan itulah mereka akan merampas desa Kanimanor. Orang tersebut kemudian memberikan solusinya, yaitu penduduk harus bisa membuktikan kembali bahwa tanah itu adalah tanah subur. Mansur mendapat informasi Jayaselan akan mengunjungi pasar. Dia kemudian merencanakan untuk menghabisinya di pasar tersebut. Semua anak buah Mansur sudah tersebar dan siap menyerang Jayaselan. Sultan kemudian tiba di pasar itu dan menggagalkan rencana mereka. Sultan kemudian marah besar kepada mereka, namun Mansur mengatakan itu adalah janji ayahnya yang harus dikerjakan. Namun Sultan tidak setuju. Menurutnya keselamatan mereka adalah hal yang paling penting. 3 orang kemudian datang memberitahukan bahwa Jayaselan telah mengambil alih desa. Dia menganiaya anak-anak, perempuan, dan orang tua, termasuk Rukmani. Sultan kemudian mendatangi Jayaselan sendirian. Dia tidak ingin Mansur dan anak buahnya terlibat dalam kekerasan. Sesampai di desa itu, Sultan kemudian menunjukkan sisi lain dari dirinya yang anti kekerasan, ternyata sangat jago dalam bertarung. Dia dengan mudah menghajar anak buah Jayaselan, hingga Jayaselan sendiri mengalami luka parah akibat pukulan Sultan. Kemenangan terhadap Jayaselan mendapat penghormatan yang tinggi dari penduduk desa. Sultan kemudian mendapat informasi dari pengacara bahwa satu persatu preman ditembak mati oleh polisi di Chennai. Dia berpesan agar anak buah ayahnya tidak kembali ke Chennai. Sultan pun mendapat ide untuk menahan para preman agar tetap tinggal di Kanimanor, yaitu dengan menjadikan mereka sebagai petani. Orang Ravanan kemudian datang dengan sombongnya meminta Sultan tunduk dan bekerja untuknya. Dia menginginkan tanah desa beserta gunung menjadi miliknya. Namun Sultan kemudian dengan tegas mengancam akan membunuhnya jika berani kembali lagi ke desa itu. Malam harinya sekelompok penjahat yang dikirim Ravanan tadi akan membunuh Sultan saat sedang tidur. Namun Sultan justru sudah mengetahui kehadiran mereka. Satu persatu penjahat itu kemudian dihajar oleh Sultan tanpa bersuara dan mengganggu preman-preman yang sedang tidur. Keesokan harinya Michael menghajar seorang pria dan itu disaksikan langsung oleh Sultan. Sultan kemudian memarahi Michael, bahkan ingin mengusirnya dari desa itu. Namun tiba-tiba seorang ibu datang dan menjelaskan kejadian sebenarnya bahwa Michael tidak bersalah. Dia justru telah menolong putri ibu itu yang akan dilecehkan oleh pria yang dihajar Michael. Sorry, Michael. Talaya kemudian memprovokasi Michael agar melawan dan menentang Sultan. Sementara garapan padi yang mereka tanam sudah mulai terlihat dan tumbuh subur. Penduduk pun sangat senang. Di pertambangan Amit Raj kemudian menyampaikan kepada Ravanan bahwa proyeknya tidak bisa dilanjutkan karena tanah tersebut sudah terbukti subur. Ravanan pun sangat marah. Sultan kemudian mengorbankan semua harta dan tabungan yang dia miliki guna membelikan tanah untuk Mansur pamannya dan para preman sebagai modal bekerja menjadi petani. Saat berada di bus, Sultan dan Mansur kemudian diserang kawanan penjahat yang dibayar oleh Ravanan. Mansur mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Sultan, hingga akhirnya Mansur sang paman pun meninggal. Tewasnya Mansur membuat para preman geram dan ingin membalas dendam. Namun Sultan menghadang dan melarang mereka pergi. Tindakan Sultan menuai protes dari para preman, hingga akhirnya dia harus bertarung dengan Michael. Sultan sangat sedih harus bertarung dengan Michael, karena Michael adalah salah satu orang yang sangat berjasa dalam mengasuh dan membesarkannya. Kemenangan Sultan dalam pertarungan membuat mereka memilih kembali ke Chennai. Bahkan dalam ritual kremasi Mansur, mereka tidak mengizinkan Sultan terlibat. Rukmani kemudian mencoba menghibur Sultan. Sultan selanjutnya mendapat informasi Ravanan dan Jayaselan akan menyerang desa di malam hari. Dia kemudian mengungsikan para wanita dan anak keluar dari desa. Bersama gada bodyguard setianya beserta penduduk pria, dia kemudian membuat strategi untuk menghabisi Ravanan dan Jayaselan. Singkat cerita, rombongan Ravanan pun datang dan terjadilah pertempuran. Sultan bersama gada menghabisi anak buah Ravanan satu persatu. Meskipun mendapat tebasan parang, Sultan tetap berdiri kuat melawan menghabisi mereka. Hingga akhirnya Ravanan pun terkapar tewas.
Pertempuran belum usai teman-teman. Dengan badan penuh luka dan tenaga yang sudah lemah, kini Sultan akan menghadapi Jayaselan beserta gengnya yang baru datang dan menyandra Rukmani. Saat geng Jayaselan menyerang, tiba-tiba anak buah Sultan datang menolong. Mereka menyesal dan memohon maaf atas tindakan mereka meninggalkan Sultan sendirian. Pertempuran pun berlanjut. Semua anak buah Jayaselan tewas, sementara dia kabur. Kehidupan di desa Kanimanor pun kembali pulih. Tanah-tanah pertanian kembali subur. Para preman menjadi petani sukses. Sementara Sultan memulai hidup barunya bersama Rukmani. Oke teman-teman, sampai di sini cerita pun selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.